Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau ditanyakan dari brosurnya? Ada pertanyaan dari brosur Ustaz? Ya. Yang pertama halaman 2. Hadis yang di tengah. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa samma dinarun wala dirhamun. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mati masih mempunyai tanggungan hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka akan dibayarkan dari kebaikan-kebaikannya, karena di sana tidak berlaku dinar dan tidak pula dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 807 nomor 2414. Begitu tegas dan jelimetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang hutang ini. Tetapi Ustadz, tentang utang piutang kami melihat sendiri. Sampai hari ini masih ada warga ngaji tentang tanggungan utang piutang tidak begitu diperhatikan. Kalau yang dihutangi sudah lupa, kok santai-santai saja seperti tidak ada beban. Tapi bagi aku mendengar jawaban Nabi tadi jadi merinding. Ustadz, aku tidak bisa apa-apa terhadap kawanku tadi karena aku orang tidak punya akar rumput. Begitu Ustadz, aku mohon solusi dan nasihatnya Ustadz. Saya nggak paham maksudmu ini. Kamu nggak punya akar rumput ini maksudnya gimana? Cari akar rumput kan banyak. Di situ sudah jelas. Kalau kamu orang ngaji, jangan kepengen ngamal ke ngajinya. Kalau kamu menemui saudaramu seperti itu, mestinya tidak masa bodoh. Kewajibanmu apa? Nah, mengingatkan kewajibannya. Kewajibannya mengingatkan. Tidaklah kamu menemui warga ngaji seperti itu. Warga ngaji yang tidak seperti itu tidak kamu temui. Ya. Jadi jangan terus pakai ukuran warga ngaji aja. Yang tidak nyepelek ya banyak. Warga ngaji itu tidak semuanya mesti baik, kecuali kalau memang mau mengamalkan hasil ngajinya itu pasti baik. Ya, masuk saudara ini ya kurang baik. Kenapa? Kamu menemui semacam itu tidak kamu ingatkan, tidak kamu tegur. Nah, mestinya diingatkan. Kalau kamu sudah tahu hadis ini, mungkin dia belum tahu atau belum memahami, dijelaskan. Bila kewajibannya kalau kamu punya hutang, ya jangan enak-enak saja. Ya, nanti kalau kamu sampai mati masih punya hutang, ya nah, walaupun hanya 1 dinar atau 1 dirham, dinar dan dirhamu nanti kalau kamu sudah mati sudah tidak laku. Nah, yang untuk membayar hutang apa karena sudah mati sudah lunas? Tidak. Nanti kalau kamu tidak bisa membayar hutangmu ketika hidupmu, nah nanti kebaikanmu yang ada untuk membayar hutangnya. Ya. Tapi di sana nanti tidak mau dibayar dengan dirham, dibayar dengan dinar, nggak mau, dan tidak laku. Maka yang untuk membayar kebaikanmu, kebaikan, amal kebaikannya dibayarkan pada orang yang kamu hutangi tadi. Ya, maka itu pentingnya hutang itu ya diutamakan. Sampai dalam hati ini terangkan, kalau kamu sudah punya pembayaran hutang itu jangan ditunda-tunda.
menunda pembayaran hutang bagi orang yang sudah mempunyai itu kedzaliman. Madlul ghani dzulmun. Penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu membayar kok ditunda-tunda, itu dolim. Nah, sebaiknya kalau punya hutang segera dibayar kalau sudah mampu. Ya, apalagi? Brosur halaman 5. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna abahu qutila yawma Uhudin syahidan wa alaihi dainun fashtaddal ghurama'u fi huquqihim fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fas'alahum an yaqbalu tamra haiti yuhallilu abi fa abaw falam yu'tihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haiti wa qala sanaqtu alaika fagada alaina hina asbaha fatafa fin nakhli wa ta'a fi samariha bil barakati fa wajadtuha faqadaituhum wa baqiya lana min tamriha rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia memberitahukan bahwa ayahnya terbunuh mati syahid dalam perang Uhud, padahal ayahnya itu masih mempunyai tanggungan hutang. Lalu orang-orang yang memberinya hutang mendesak menuntut hak mereka. Maka saya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau meminta kepada orang-orang yang memberi hutang itu supaya mau menerima pembayaran hutang tersebut berupa kurma yang ada di kebunku dan supaya menghalalkan hutang ayahku. Namun mereka itu tidak mau menerima yang demikian itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membayar mereka dengan kurma di kebunku. Kemudian beliau bersabda, kami akan datang kepadamu besok pagi. Lalu keesokan harinya dan masih pagi-pagi benar, beliau datang kepada kami. Beliau lalu berjalan mengelilingi kebun kurma itu sambil berdoa agar Allah memberikan berkah pada buah kurma tersebut. Kemudian aku pun memetik buahnya, lalu melunasi hutang ayahku kepada mereka, dan masih ada sisa buah kurma untuk kami. Hadis riwayat Bukhari juz 3 halaman 84. Berkaitan dengan hadis tersebut, apakah juga diperbolehkan setiap kita mengelilingi tanaman yang dihabiskan tikus berharap sisanya supaya berkah? Mohon tausiahnya, Ustaz. Berharap boleh saja. Siapapun ya, kalau menanam suatu tanaman mesti berharap tanamannya itu panen banyak, pasti berharap boleh saja. Tapi yang mengelilingi kamu dengan Nabi yang mengelilingi lain. Kamu mengelilingi tanamanmu supaya tidak dipangan tikus, sangat biasanya kan sambil membaca ayat kursi gitu dah. Jangan ngubengi biar tikusnya lari, kamu baca ayat kursi sambil mengelilingi. Tiba-tiba malah tikusnya saya teko oke. Tadi katanya pertanyaanmu itu tidak nyaut. Kalau memang mengharap tanamannya berkah panennya banyak boleh saja. Tapi aja mbok kelilingi kaya Nabi mau. Ya. Kalau kamu kepingin tanamanmu hasilnya banyak, baik ya tadi asalnya pangan tikus, dikelilingi sambil ngoprak-oprak tikusnya. Ini sampai tikusnya dioprak-oprak, dikejar gitu kan. Kalau memang dimakan hama, tidak sekedar dikelilingi, ya dah. Hama yang memakan tanaman tadi disemprot dan mati. Kalau memang dikelilingi ternyata menemukan tanamannya kurang gemuk, dah dirabuk biar gemuk, gitu lah. Coba kelilingi tok seperti Nabi tadi. Nabi doanya dikabulkan oleh Allah.
Ya, orang tadi suruh membayar utang ayahnya, didesak tadi. Nah, yang mendesak utang tadi dibayar kurma tanamanmu tadi tidak mau karena dilihat tidak cukup ini, gue bayar utang saya tidak cukup, kurmamu mau elek, tandurannya ora, buahnya tidak baik, tidak cukup. Maka Nabi terus datang pagi-pagi, ya sampai itu. Nah, Nabi mengeliling kebun kurma tadi sambil berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ya, berkah. Akhirnya tanamannya buahnya menjadi banyak, baik, ya, terus kamu metik juga dirasakan ya enak, ya dah. Udah. Baru yang utang tadi disauri itu mau karena cukup itu. Jadi doa Nabi mengakibatkan tanaman yang tadi buahnya sedikit jadi banyak. Doa. Nah kalau kamu yang mengelilingi, bawa aja ke ayat kursi pos surat yasin, ora tambah lemu ora. Tapi kamu sebagai pemilik tanaman tadi mengharapkan buahnya banyak boleh. Ya. Ambil doa ya boleh. Apalagi Brosur halaman 6. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulil mayyiti alaihi dainu fa yas'alu hal taraka li dainihi min qada'in fa in huddisa annahu taraka wafa'an shalla alaihi wa illa qala sallu ala sahibikum. Falamma fatahallahu alaihi al-futuha qala ana aula bil mu'minina min anfusihim faman tuwfiya wa alaihi dainun fa alayya qada'uhu wa man taraka malan fa huwa liwarasatihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya dahulu apabila ada orang meninggal yang masih mempunyai tanggungan hutang dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu untuk menyahur hutangnya? Maka jika dijawab bahwa dia meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya, lalu beliau mensolatkannya. Dan jika tidak begitu, maka beliau bersabda, solatkanlah kawanmu itu. Maka setelah Allah membukakan beberapa kemenangan, beliau bersabda, aku lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri-diri mereka. Barang siapa yang meninggal sedangkan dia masih mempunyai tanggungan hutang, maka menjadi tanggunganku untuk membayarnya. Dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1237 nomor 14. Pertanyaan, yang dimaksud kemenangan dalam hadis tersebut, apakah kemenangan setelah peperangan? 2. Aku lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Maksudnya diri mereka apakah orang yang mati yang masih meninggalkan hutang? Yang ketiga, apakah semua mahram kita bisa menjadi ahli waris, Ustaz? enggak, tanya mau tekan ngendi-ngendi ta? Tekan ahli waris barang karena hubungannya iki mau. Hadis itu tidak menyebut ahli waris. Ya. Jadi kalau orang mempunyai hutang, ya, maka ada orang meninggal, Nabi tanya, apa masih punya hutang orang ini? Kalau tidak punya hutang, Nabi mau menyolatkan. Tapi kalau masih mempunyai hutang, Nabi tidak mau menyolatkan. Tapi sahabat-sahabat lain boleh menyolatkan. Solatkan saudaramu itu. Nabi tidak mau menyolatkannya. Mengapa Nabi tidak menyolatkan? Karena masih punya hutang. Tidak? Betapa kecewanya. Nabi masih hidup, masih menunggui,
Ya, sahabat meninggal tidak mau menyolatkan. Padahal sholat ya, doa Nabi itu kan makbul. Nah ini, dan Nabi tidak mau menyolatkannya karena punya hutang. Maka ada sahabat pada saat itu ya, ketika terjadi seperti itu, Nabi tidak mau menyolatkan, ada salah seorang sahabat Nabi yang mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan menutup hutangnya. Ada yang mau menutup hutangnya, Nabi baru menyolatkan. Itu pentingnya hutang itu supaya disaur, ya, supaya segera disaur. Kalau tidak tidak segera disaur, kalau mati masih mempunyai hutang, ya, Nabi tidak mau menyolatkan. Di samping itu, ya, orang mati saya itu semuanya dosanya diampuni kecuali hutang. Jadi dosanya diampuni, tapi hutang ya tidak, harus disaur pada yang hutang, pada yang diutangi tadi. Nah, pada yang diutangi tadi. Maka dari itu ya pentingnya jangan mendesak-desak kalau mau hutang. Umumnya orang kan mendesak minta tepat waktu kalau mau hutang. Enggak nganggo, saya mau hutang tuh kanggone sesuk hari Senin. Tolong hari Senin supaya disiapkan. Bareng pancine nyaur santai-santai kata kan. Jadi seolah-olah nyaur utang itu mubah, utang itu wajib. Nah, keliru tadi. Maka utang itu ya diusahakan. Usahakan kalau sudah mempunyai segera dibayar. Kalau belum mempunyai diusahakan nyaur utang itu. Supaya tidak ada jadi masalah di hadapan Allah nanti. Ya, kalau sampai mati masih belum punya hutang, masih belum bisa membayar hutangnya, nanti yang untuk membayar hutang itu amal kebaikannya. Ya, amal kebaikannya. Di samping itu Nabi tidak mau menyolatkannya. Itu menunjukkan bahwa orang yang masih punya hutang itu supaya segera dilunasi. Maka kalau ayahnya tadi ya, yang mati perang Uhud tadi itu mati syahid kan, ya, dosanya diampuni oleh Allah, tapi hutangnya tidak diampuni, kecuali kalau hutangnya sudah dibayar. Itu kalau nggak dibayar ya itu lah, maka ahli warisnya anaknya tadi yang merasa ya bapaknya meninggal masih dalam waktu perang Uhud mati syahid kok masih punya hutang. Nah, jelas yang diutangi ngerti bapak ini mati tadi langsung nagih yang anaknya. Ya bapakmu masih punya hutang saya sekian ini sudah dibayar. Ya sudah. Bukan begitu, ya usahakan hutangnya berapa ya dibayar. Anaknya itu. Maka itu juga pelajaran bagi anak-anak. Kalau orang tuanya mati itu jangan gagi-gagi direbut, dibagi warisannya. Ya, lunasi dulu utang-utang bapaknya, punya utang enggak? Kalau bapaknya yang meninggal tadi punya utang, semua utang diberesi dulu. Nah, ternyata di nyauri utang warisannya habis, ya sudah enggak dapat warisan, kok diwarisi orang mikir utangnya. Nah, itu maka utangnya diselesaikan dulu. Kalau memang ada kelebihan baru ya dibagi yang berhak mewarisi itu. Nah, yang ditanyakan tadi siapa? Yang apa tadi hak waris tadi siapa? Apakah semua mahram bisa menjadi ahli waris? Tidak. Ahli waris itu ya anaknya, ora semua mahram. Ya. Kalau dia punya anak, anaknya ahli waris, orang tuanya punya hak waris. Kalau suami meninggal, istrinya punya hak waris, istri dan anak-anaknya punya hak waris. Saudara-saudaranya kalau dia punya anak, ya, saudara-saudara kandung kan mahram itu tidak punya hak waris ya.
Memang dia punya anak yang berhak mewarisi anak-anaknya tadi dan ibu orang tuanya. Ya, apalagi? Kemudian yang dimaksud dengan aku lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Nah, Rasulullah kan. Jadi Rasulullah itu kasih sayangnya pada orang mukmin. Kalau orang mukmin meninggal dunia setelah bukanya kemenangan-kemenangan banyak, harta rampasan, harta ghanimah dan sebagainya tadi ya. Kalau orang mukmin yang meninggal dunia masih punya hutang, Nabi yang akan membayar hutangnya. Boleh berhak. Tapi kalau dia mati masih punya hutang, yang membayar hutangnya Nabi. Kalau dia mati meninggalkan waris, hak ahli warisnya yang punya hak mewarisi. Jadi kok karena mati terus ahli waris yang mewarisi hartanya Nabi tidak. Yang mewarisi hartanya ya ahli warisnya. Tapi kalau dia mati masih punya hutang, Nabi yang tanggung jawab untuk membayar hutangnya. Ya. Setelah umat Islam mempunyai diberi kemenangan oleh Allah yang banyak. Ya. Menang dalam peperangan, perang zaman dahulu itu mendapat ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Ya, gitu ya. Apalagi? Halaman 8, hadis yang terakhir. An Abi Sa'idin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu a'udzu billahi minal kufri wat daini. Qala rajulun ya Rasulullah ata'dilu daina bil kufri? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Rawahu An-Nasa'i. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, aku berlindung pada Allah dari kekafiran dan hutang. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mensejajarkan hutang dengan kekafiran? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Nasa'i juz 8 halaman 264. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan hutang dengan kekafiran. Yang dimaksud hutang di sini hutang yang bagaimana Ustadz? Karena saat ini banyak sekali orang yang bilang dengan entengnya, sik penting utangki iso nyaur. Padahal itu urusan besar yang bisa membawa kita kepada urusan akhirat kita, Ustaz. Jadi apa toh? Yang penting iso nyaur ki mau toh. Ya. Utang itu boleh apa enggak toh? Boleh, sing penting iso nyaur. Aja kok sing penting utang itu rasa disaur, jangan gitu. Nah, kalau niatnya utang sudah tidak nyaur itu membinasakan dirinya. Ya dah. Utangnya sregep kono lunas utangnya. Kono lunas utang alih. Jadi sing diutangi pirang-pirang nggon, sing pisane lunas. Memang sregep utang tujuannya memang arep nyaur. Mula dikendeli utangnya wae ora nyaure kok gitu. Nah, kita nekatnya kadang-kala lah paling di penjara, ning penjara ya cek dipakani ya. Bendane cek iso ditiliki gitu. Nah, tinggali ya ditiliki sak tinggali duit barang. Timbang nyaur utang golek nyaur utang rekoso aku pilih di penjara. Lah kuwi niate wis ora arep nyaur. Ya. Kalau niate ora nyaur kuwi dah itu membinasakan diri. Rasul yang kemarin ya itu membinasakan diri, niatnya utang itu sudah niatnya pancen orang nyaur. Padahal hutang nyaur saja, ditunda nyaure, jane eneng nggo nyaur, ditunda itu aja dolim, apalagi nek orang niat nyaur. Ya, dah. Maka Rasulullah disindangkan apakah Rasul mensejajarkan antara kekafiran dan hutang? Nabi menjawab iya. Maka Nabi mohon perlindungan kepada Allah ya dari suatu kekafiran ya. A'udzubillah minal kufri wad-dain. Mohon perlindungan pada Allah dari kekafiran dan hutang. Mohon perlindungan pada Allah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
apakah engkau mensejajarkan antara hutang dan kekafiran? Jawab Nabi, ya. Maka tadi ketika ada orang hutang, mati masih punya hutang, Nabi ya tidak mau nyolatkan. Gitu? Itu orang mati kafir nggak mau nyolatkan Nabi. Nah, ini orang mati tidak kafir tapi masih punya hutang, Nabi tidak mau nyolatkan. Ya. Dan Nabi ditanya, apa kau sejajarkan antara hutang dan kekafiran? Iya. Maka hati-hati, jangan kendeli hutang wae. Nanti bisa menjadi kekafiran kalau kita mengabaikan hutang itu ya. Ya, mudah-mudahan dengan brosur ini mengetuk hati kita semua. Jangan enak-enak nek duwe utang. Apa meneh duwe utang, kok nek sing diutangi mati alhamdulillah bebas gitu. Ya. Sing diutangi mati bebas. Wis ora ditagih meneh. Lah nek sing mati kowe? Kalau yang mati yang diutangi tadi. Yang hutang mati, belum nyaur mati dah. Dosanya diampuni kecuali hutang. Amalnya baiknya masuk surga, tertahan oleh hutangnya. Ya. Maka hutang itu sangat berbahaya. Mulai isoi rasa hutang. Dan hutang itu tidak dilarang. Asalnya hutang itu ta'awun, tolong menolong. Saya butuh sesuatu, kesulitan untuk sesuatu utang. Saudara saya menghutangi saya, berarti kan menolong saudara saya menolong saya untuk mengatasi sesuatu kesulitan yang saya hadapi. Maka kalau ditolong, jangan malah ya menyengsarakan yang menolong. Pernah dapat kesulitan ditolong, lah setelah kamu diberi kemudahan segera kembalikan hutang tadi. Jangan kamu berbuat dolim ya. Maka hutang piutang itu asalnya ta'awun, tolong menolong. Boleh tolong menolong itu baik, tapi jangan sudah ditolong ya tidak menolong nanti malah menyengsarakan yang menolong, kan dosa. Ya, apalagi? Terkait dengan hutang, sebelum menikah, saya dan suami sudah komitmen untuk tidak berhutang, kecuali yang benar-benar darurat, dan kita punya jagan untuk membayarnya. Suatu hari suami dipinjami teman 5 juta, dan sebulan kemudian sudah dilunasi. Waktu sudah lunas itu suami baru cerita. Saya cuma diam dan berkata, hati-hati kalau tidak ingin pernikahan kita di ujung tanduk. Apakah ucapan saya itu sudah termasuk pernikahan yang bersyarat? Sekarang suami jadi lebih berhati-hati dan untuk urusan uang selalu taren. Saya bilang tidak usah urusan utang. Urip pisan ojo digawe rekoso karo utang. Wis akeh pelajaran lan nasihat kiwa tengen bab utang iki. Ora usah awake dhewe melu-melu bab utang. Urip apa anane, luwih merdeka dan suami menurut Ustaz. Bagus itu. Ya dah? Memang bagus. Penake wonge ora ndek utang kok ya. Dan ndek utang. Suaminya nurut ya apik, mau nurut di pengen utang. Ya. Jadilah nak PHK orang nyambut gawe. Tinggu mangan angel. Golek duit rong entuk. Tenge luwe ya ora gelem utang. Nek ditekoki bojone, ya ta? Mas, ora menehi blanja nggo ngliwet iki ora ndek beras lho. Aku ora ngerti ta aku nganggur. Urung nyambut gawe. Ya urip apa enenge. Wis rasa utang. Nek eneng beras ya diliwet, nek ora eneng ya wis ditahan. Ya, itu. Biasanya lah piye polahe? Lah polahe usahe utang, lah ora entuk utang. Ya, tapi bagus. Nek iso pancen aja utang.
Utang ini beban berat tadi kok. Membawa risiko utang itu. Lah kebanyakan wong nganti kebelet utang itu sebetulnya kebanyakan orang yang terbebani utang berat itu sebetulnya bukan karena kekurangan, karena umumnya mengangkat di luar kemampuan, menuruti kesenangan, bukan kebutuhan, kesenangan. Ya, rung wancine kuat tuku sepeda motor, kepengen tuku sepeda motor. Ya, akhirnya apa? Utang. Padahal andai kata ndak usah pakai sepeda motor, kemana-mana naik sepeda ontel malah sehat, baik wes. Rada punya utang. Kita gagah numpak sepeda motor gede gitu, gagah. Wancine nyaur utang ditagih ora duwe. Nah akhirnya sepeda motor mau didol meneh wong utangan. Didol utang meneh kuwi wis regane suda. Nah akhirnya wis ora numpak motor, utange rong lunas. Nah sing mari rekoso utang mau sapa? Ya awake dhewe to. Nah maka itulah kalau orang itu menerima adanya ya sudah, terus duwe sepeda motor rasa tuku, terus di sepeda ontel yang sepeda, ranjut sepeda ontel, ya melaku, si paringi sehat, sikile melaku, udah, ya, dah insya Allah kalau nerima timbangane kamu punya duit tinggu ngangsur utang, dicelengi sik wae, so nek wis genep baru dipakai untuk membeli. Ya, nah, kamu nganggo sepeda motor utangnya rong lunas, motornya wis rusak, lawas. Tapi kalau nabung, wah, yang ngampet sedilo tabungan itu ambil nggo tuku anyar malah wis ta. Anyar wis ora ya utang mau beli sendiri. Duitnya sing dienggo nyicil mau tinggal ditabung dulu. Nah, selama nyicil berapa tahun ditabung lah nanti kan bisa untuk membeli baru. Wes orang diutang. Memang enaknya orang diutang kuwi nek iso. Tapi saya katakan tadi utang itu ta'awun tolong menolong. Nek ora kepepet tenan ya udah masih bisa diatasi rasa utang. Nah, sekali nek terpaksa harus utang ya utang, tapi ya itu paksa utang aja lali nyaure. Wah, utang ya kena sing penting iso nyaur lah gitu ta. Memang utang itu harus disaur, nek disaur nanti rugi, bahaya. Sebetulnya kamu masuk surga ditahan oleh hutangmu enggak jadi. Tadi seperti kata tadi mati syahid mestinya semua dosanya diampuni. Tapi masih nyantol utang ya dosa utang tadi yang tidak diampuni sampai utangnya terbayar. Nah, nek utang wis disaur lah baru ya diampuni dosa-dosanya tadi. Ya bagus kalau kami pengen utang ternyata ora utang ya iso kenapa utang gitu ya. Ya baik ini. Maka ini dapat brosur ini lebih baik lagi untuk saling mengingatkan. Ya. Ana sing istri ngungkuli ya. Tadi istri baik, utang wis. Lah ana sing istri ketok ya rada utang, tiap hari diberi belanja suaminya untuk kebutuhan hariannya, ngeti-ngeti suaminya ditagih hutang loh. Kaget. Tiap hari saya kasih uang belanja kok ngerti tagih hutang. Ya tagihnya hutang berapa? 100 dibayar 100 juta gitu. Mbah kaget nih suami. Nah, barang ditekani lah gua apa ta, Bu? Ya butuh. Jawabnya enak wae ya butuh. Lah butuh apa? Ya butuh hutang kuwi mau. Lah ya utangi gua apa? Lah ya butuh. Mumpung wae gitu ta. Nah. Kok orang ngomong sebab nek ngomong ora entuk. Maka kalau semuanya terbuka itu ya sudah bagus itu. Wong nanti kalau mendapat salah tertimpa utang, sing ngerasake rekoso ya bukan suami aja, bukan istri saja, keluarga anak-anak barang nanti ikut menderita, ikut rekoso.
Padahal nanya nggak ngerti apa-apa. Ya, kalau bisa utang itu dihindari. Ini orang kepepet banget terasa utang. Ini gandeng wong Indonesia, wong Jawa ya, senengnya utang. Utangi dadi kesenengan. Wong lagi ngelamar PNS. Wis ketompo, urung entuk gaji wis kredit sik. Gajine urung entuk padahal ya. Tapi calonnya entuk. Nah, gaji kok sebulan ini wah tunggu. Nah, begitu turun gaji ya sudah. Orang nompo mau dipotong utang-utang mau. Ya karena kebutuhannya sebetulnya bukan kebutuhan, kesenangan. Senang kepingin memiliki sesuatu, tidak mengukur kekuatan. Padahal Allah juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah memberi beban kepada hambanya kecuali menurut kemampuannya. Jadi jangan sok mengangkat di luar kemampuan. Gawe nyeneng-nyeneng ke anak, ya, udah waliman mantun duwe gawe telung dina telung bengi ben seneng anake. Bareng wis rampung, nangis bubruk, ora netes, ya. Lantas apa nih? Lah sing digawe ora netes sumbangane ra kena nggo nutup utange. Lah kuwi ta. Lah wong digawe kan dadak duwe utang. Walimane perlu rasa utang. Nah, umumnya orang masih begitu, kepengin diwake wong. Ya ta? Sebenarnya waliman itu ngundang makan. Ya, menurut kemampuan itu sing diundangi tangga-tangga cedhak wae. Mampune nyuguh wong 10 ya 10, aja wong 200. Lah sing 200 iki lah sing 150 mbok suka apa? Ya engko golek utangan sik. Lah nyaure kesumbangan itu sumbangan nggo nyaur. Lah dilelah do ora nyumbang. Jadi nyumbang apa utang dienggo mantu nggo walimane utang kuwi ora bener. Ya, apa meneh utang sing dijagake sumbangan. Lah wong walimane ora nggo sumbangan. Aslinya waliman itu undangan untuk makan, bukan undangan untuk nyumbang. Undangan untuk makan. Nah, karena rasa syukur pada Allah, ya lah, seneng, ya, anaknya tadi mantan, adakan acara waliman sekedar mengundang makan tetangga-tetangganya, ya dah. Menurut saja kemampuan, rasa gedapiah akeh-akeh akhirnya duit utangan, ya dah. Ya, apalagi perlu menata hidup, jangan sampai jatuh karena pola tingkahnya sendiri. Maka Islam itu kalau dilaksanakan apa adanya, penak, ora ngebot-boti hidup sebetulnya itu. Masih ada? Masih, Ustaz. Ya. Jika seseorang mempunyai hutang tetapi lupa sehingga tidak membayarnya dan yang dihutangi juga tidak menagihnya, apakah nanti ketika mati amal baiknya diambil untuk membayarnya, Ustaz? Iya. Ya, lalu lupa. Nah, padahal nek menurut Quran wong nek utang piutang supaya ditulis, artinya mbok tulis ora lupa. Ndak ora ditulis. Di Quran itu diterangke orang utang-utang itu supaya dicatat, baik itu besar atau kecil. Coba dibaca surat Al-Baqarah 282 itu. Surat paling panjang, ayatnya ya panjang mengenai utang itu. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzina 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wa la ya'ba syuhada'u idza ma du'u wal tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Jangan lupa supaya mengingatkan yang lupa saksinya tadi. Terus janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika kamu muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya kan? Jadi kalau kita bermuamalah jual beli lah tentang piutang ya. Yang tidak tunai, jual beli tidak tunai. Supaya dicatat besar atau kecil, tulis. Apalagi pakai jangka waktu. Ya, saya pinjam akan bayar selama 1 tahun, tiap bulannya saya akan mengangsur sekian, ini ditulis. Setiap ngangsur tulis, setiap ngangsur tulis biar tidak hanya ingat-ingatan. Nek mau ngiling-ngilingan rame loh. Koyane wis lunas kok. Ya. Sing utang kok ndak wis lunas, lah sing diutangi durung. Kowe lagi separuh. Nah, gitu. Nah, ini jadi rame tuh. Tapi kalau pakai tulis menulis tadi, yang utang ngomong lunas, oh iki lho, angsuranmu lagi, angsurannya setahun toh, lagi 6 bulan, cek kurang 6 bulan. Catatannya itu, setiap ngangsur ditulis, tanda tangani angsuran tadi. Nah kalau yang utang tidak bisa nulis, supaya ada warga atau saksi yang menuliskannya. Disaksikan 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi perlu nek siji lali siji ngelingke. Kalau ada 2 orang saksi laki-laki, kalau terpaksa laki-lakinya tidak ada 2 orang, hanya 1 orang boleh, yang 1 perempuan boleh, tapi perempuannya harus 2 orang. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi, ya. Kurang akalnya, wanita itu kurang akalnya. Bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Bukankah persaksian seorang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan? Ya, kalau menjadi saksi, laki-laki 1 orang, kalau perempuan harus 2 orang. Ya. Maka itu kalau saksi tadi 2 orang, adanya hanya laki-laki 1 orang, boleh. Yang 1 orang laki-laki diganti 2 orang perempuan. Dan jangan enggan untuk menulis utang itu besar atau kecil, dicatat, ditulis sampai selesai utangnya. Begitu aturan Quran, supaya tidak terjadi ghil, ya, supaya tidak terjadi ya padu cekcok hanya karena hutang piutang. Padahal hutang piutang saja katakan asalnya itu tahun tolong menolong, lah kok malah dadi pedot. Ya, karena mung eling-elingan sing utang kelingane wis lunas, sing diutangi durung lunas. Nah, kalau dicatat kan mudah. Ya, kalau tidak ketemu yang utang ngomongin lunas, sing diutangi ngomong durung lunas, lihat aja catatannya. Jadi lihat catatannya, berapa kali kamu ngangsur, berapa ya, lunas atau belum, tahu. Begitu tertibnya Islam itu. Sehingga segala sesuatu yang menimbulkan hubungan tidak baik dijagani, jangan sampai terjadi hubungan tidak baik. Wong asalnya itu tolong menolong. Maka kalau ditulis baik. Maka seperti tadi pertanyaan, utang lupa. Lupanya mesti karena suwe ini lali. Kadang lali, ya ora nyaur, wong lali. Ora nyaur ta. Lah sing diutangi. Jane ora lali, ora nagih ya gitu tak tagih ya kon dorong eneng semoyo terus wis ora tak tagih. Eneng ta ditagih semoyo. Suwe-suwe sing ngutangi jileh nagih. Wis ora ditagih. Nah sing utang tadi, gandeng sing ngutangi ora nagih ya malah alhamdulillah wis ora tau ditagih. Rumasane wis lunas. Utawa gandeng wis ora ditagih dianggap wis dilunaske. Nah, gitu dah. Nanti anggap-anggapan ini mau. Nanti di hadapan Allah jadi persoalan itu. Ya. Kamu harus membayar utang. Kalau utang itu dicatat, keluarganya harus tahu juga. Jangan sampai nek anak istrinya nggak tahu, tak punya utang, so aku mati, pak anak punya ngerti nanti utang orang disaur. Nah,
Nanti kebaikannya bapak yang gue nyaur. Nah itu supaya tidak terjadi apa di belakang dengan terbuka hutang itu disaur. Nah, karena dengan waktu tunda maka supaya dicatat supaya tidak terjadi ya kisruh di belakang nanti. Apalagi apabila mempunyai hutang semisal 1.500.000 dan mempunyai uang 1 juta. Uang 1 juta tersebut lebih baik untuk membayar sebagian hutang atau untuk membayar sekolah anak, Ustaz? Ya membayar hutang, ya membayar sekolah anak. Aja kan terus kowe utang tuh membayar sekolah anak utangnya ra digagas. Ya. Ya. Ya utangnya ya nggo nyaur, wajib nyaur, sekolah ya wajib bayar kira-kira. Apalagi apabila ada orang yang berhutang dan selalu beralasan belum ada uang, kemudian yang memberi hutang sudah pada titik lelah untuk menagihnya, daripada sakit hati atau nyesek melihat yang diberinya hutang di status media sosial, jalan-jalan dan makan-makan, maka yang memberi hutang mengucapkan, ini yang terakhir kalinya menagih hutang. Bila sudah ada uang silahkan dibayarkan ke nomor rekening ini. Untuk selanjutnya, bila belum selesai di dunia ini, mari kita bertemu di hadapan Allah dan akan meminta keadilan di hadapan Allah. Apakah sikap atau pernyataan yang memberi hutang di atas dibenarkan oleh agama, Ustaz? ya kalau memang ada kesepakatan kena ada wong Islam, jadi mestinya dengan tujuan begitu dia sadar. Gampangane kasarane nek kowe ning ngene ora gelem nyaur utang, bisa tak tuntut ning ngarepe Allah kan itu pada karo. Nek sing dikatakan yang utang tadi dia orang Islam takut berarti. Tapi kalau dia tidak jawab apa ya wis tagihan ning ngarepe Allah tak sauri mben. Ya, jadi kaya enteng no di hadapan Allah itu ya ta. Berarti wis aku enak ta dadi saiki ora apalagi ya saya ora tak tagih semoyo terus. Nek duit ora mbok nggo nyaur utang malah mbok nggo jajan ae terus no. Ya. Utangnya ora dibayar, nek ditagih semoyo. Tapi gane mlaku-mlaku karo bojone nyang restoran jajan. Nek ketemu tuh mesti kowe jajan, ketemu kok ora tau ketemu kowe nyaur utang ngono lho. Ketemune kok mesti jajan, kowe jajan. Lah, oh dadi panjenengan kowe niate wis ora nyaur. Ya wis tutukno, tak tagih ning ngersane Allah. Lah gitu ta. Cuma peringatan keras sebetulnya itu. Lah kalau sing diingatke piye? Dilingke keras ngono malah rumasa ya wis. Alhamdulillah nek wis ora nagih, tagih ning Gusti Allah ya gampang sampean gitu ta. Lah itu ora yakin dengan apa hari pembalasan hari akhirat ndak dia yakin nek tanggal wong ora yakin ngono kuwi lah. Susah kamu ta. Nah, maka itu jangan mudah-mudah ngutangi lagi kalau orang semacam itu, tipe orang semacam itu memang pegah nyaur utang tadi. Yaitu dianggapnya utangi mubah, kena disaur, kena ora. Mubah kan disaur boleh, tidak disaur boleh, mubah. Nah maka itulah kalau orang Islam mestinya dengan hadis-hadis Nabi ternyata wong utang itu resikonya berat. Jane duwe duit nggo nyaur utang, ning timbang tak nggo nyaur utang wong butuhe je akeh nggo liyane wae. Lah itu dolim. Wong utangi kamu udah ditulungi kok malah mempersulit yang menolong itu ta. Nah, itu padahal mestinya orang ditolong itu memberi balasan yang lebih baik ta. Diperbuat jelek saja kalau dalam Islam itu suruh membalas yang baik, apalagi kamu diperbuat baik kok balasanmu jelek. Ya, apalagi apabila yang berhutang mengharapkan hutangnya diikhlaskan sebagian oleh yang memberi hutang,
Meski sebenarnya bila ada niat, tekad dan usaha untuk melunasi juga bisa. Bolehkah berharap seperti itu, Ustaz? Berharap boleh saja. Yang tinggal harapanmu itu terpenuhi apa tidak. Kamu berharap orang sebagian iso berharap utangnya dilunaske sisane ya entuk. Ya karena sing mbok utangi gelem orang lunasi. Ya wis aja mbok sahur. Nah, nek jane iso nyaur, utang kok kepengin dilunaske. Lah itu niate pancen arep ora nyaur. Kudune isin aku iso nyaur kok. Malah dilunaske. Lah akhirnya apa? Besok butuh tenan wae arep utang neh wis wedi. Sing diutangi ya gitu nek utang meneh ya ta wis ora tak utangi ya nganti tak lunaske sebabe utange beler. Nah. Atau dinase malah sing utang malah tuman. Wah utang gone si fulan kae ngira ora malah dilunaske. Nek tak utang neh sok gen dilunaske neh. Nah, itu kan niate wis mental elek ta lah itu malah aja diutangi orang gitu. Apalagi saat menagih hutang, yang dihutangi bilang uangnya di mana-mana tapi belum cair. Kenapa kamu yang saya hutangi cuma 1 juta saja menagih terus? Lalu yang menghutangi menjelaskan kalau butuh uang untuk pengobatannya dan memintanya untuk membayar meski sedikit. Yang dihutangi malah menyalahkan yang dihutangi. Ustadz, mohon nasihatnya, saya yang menghutangi supaya tidak sakit hati atau nyesek karena ucapan yang dihutangi tadi, Ustadz. Iya. Lah tapi ya ling nasihati. Dheweke utang kowe 1 juta. Kamu nagih mergane butuh. Lah kok jawabe malah lha ngakui ngutangke wong ning ngendi-ngendi urung cair kabeh. Aku ora tau nagih, lah kok kowe tak utangi 1 jutae nagih. Duitku ning kono-kono tak hitung pirang-pirang juta ora tau tak tagih. Ya, tak tagih. Iku wong gemblung ta kuwi. Lah duite ning diene kok utang 1 juta wae beler ora malah nyalahke sing nagih. Lah kudune kalau kamu utang sama saya 1 juta, kamu minjamkan orang banyak. Nah, kamu minta 1 juta aja nggo nyaur saya, harusnya kayak gitu malah. Lah kok nyalahke sing nagih. Ya, saya tuh banyak uang, tapi belum cair semua. Banyak uang belum cair. Lah kamu cuma 1 juta aja ngoyak-oyak terus. Nah, gitu. Kita harusnya malu harusnya. Ya. Justru saya hanya punya uang 1 juta kok kamu pinjam, kandane ndang dibalekke kok orang bali-bali padahal itu uang itu saya butuhkan betul. Apalagi ini bersamaan untuk berobat anak saya sakit, maka nagih. Lah kamu yang uangmu di mana-mana itu ditagih. Terus jawabnya saya meneh. Aku nek diutangi ora tau nagih aku. Diutangi ora tau nagih. Nek disane nyaur ya tak tampa, nek ora nyaur ya ora tak tagih. Nah gitu ta. Nah nek gitu tuh, nek aku ora gelem seperti kamu saya enggak mau. Kamu utang saya, kasihan kamu nek tidak saya tagih. Mumpung kamu masih hidup, masih diberi kesempatan untuk nyaur, maka saya tagih barangkali lupa gitu. Tak ingatkan. Ya. Sauri nanti. Kalau kamu kebacut mati ya nanti ditagih di akhirat nanti susah kamu. Ya maka ditagih dengan cara baik lah. Tagih dengan baik. Kamu punya uang banyak belum cair. Ya, belum cair semua. Lah kowe tak utangi 1 juta wae nagih. Lah kamu ya banyak bangetan dah. Wong duwe uang 1 juta aja kok tidak kamu sahur, sedang kamu punya uang di banyak berjuta-juta ora cair-cair ora mbok jauh. Mbok isin mestinya nyaur 1 juta kok di ora ndang disahur. Lah sing ngomong kuwi jane mbuh duwe tenan apa ora ya?
Ora ngerti. Gaweane ngono kuwi ya. Harusnya malu. Dia punya uang 1 juta, belum bisa nyaur padahal dia ngutangi orang berjuta-juta. Nah, kudune kan ya malah nagih wong genti, saya itu ndek utang sak doyak wong sing ngutangi saya. Nah, maka saya punya uang saya di tempatmu segera disaur untuk nyaur genti, hanya kan gitu. Apalagi? Saya memiliki piutang pada orang-orang dalam jumlah yang lumayan. Sudah bertahun-tahun saya tagih tetapi tidak berhasil. Bahkan ada beberapa orang yang kabur. Kemudian saya lacak di media sosial, ternyata ada yang di Facebook. Kemudian ada 3 orang yang saya tagih melalui Facebooknya. Dari 3 orang tersebut ada 1 orang yang akhirnya datang menemui saya dan berjanji untuk mengangsurnya. Walaupun sudah 2 tahun belum mengangsur juga, tapi dia tetap memberitahu. Dan 2 orang lainnya malah marah-marah ke saya. Tapi yang 1 orang akhirnya karena daripada dirinya malu berjanji mengangsurnya, walaupun belum mengangsur juga. Tinggal 1 orang yang belum menunjukkan itikat baiknya. Apakah cara saya dengan menagihnya melalui medsos dibenarkan agama, mengingat saya juga punya hutang pada orang lain yang saat ini saya belum ada uang untuk membayarnya karena saat ini lagi kesulitan. Besar harapan saya dengan menagih piutang-piutang saya gunakan untuk membayar hutang-hutang saya. Saya sudah berusaha menagih piutang saya dengan cara baik, tapi mereka tidak mengangsur. Tapi setelah saya tagih di medsos, malah ada yang akhirnya berusaha mengangsurnya. Mohon tausiahnya, Ustaz. Berusaha ya mau ngomong, ya aku berusaha ngangsur, nyatanya sampai sekarang ya belum ngangsur lah. Ada yang nemui saya berjanji akan mengangsur, tapi sampai sekarang nyatanya ya belum ngangsur. Nek kowe dijawab, ya arep tak angsur nek wis lega. Timbangannya orang naik kabare. Gitu. Ya, mulanya itulah asalnya tolong menolong. Kalau jadi seperti itu kan jadinya pingget. Maka jangan sampai wong tolong menolong kok jadi putus persaudaraan karena hutang. Ya, gitu. Maka itulah orang itu kalau zaman sekarang itu susah. Ya, mempercaya orang. Sekarang itu banyak orang tidak dapat dipercaya. Ya, walaupun Nabi sudah mengatakan, ya, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Jangan kamu bohong. Singkiri, jauhi sifat bohong. Bohong itu pangkal kejahatan. Nah, kejahatan itu yang membawa kamu ke neraka. Orang masuk neraka itu asal usulnya karena bohong. Maka Nabi juga mengatakan dalam usul yang lalu kan, hutang itu menjadikan manusia itu lebih dekat kepada kemunafikan, dekat ingkar janji, ya, dekat berkata bohong, ya. Hutang misalnya nyaur kapal, ya tak angsur, sok Senin tak bayar. Iki wis minggu sesuk Senin. Sesuk Senin ditagih, wah, durung eneng. Ya minta waktu ya mundur sok Senin neh. Kayak waktu neh. Senin tagih neh saat Selasa. Ya. Selasa ditagih kondo Rebu. Wes, jadi kan bohong toh. Mudah berbuat bohong dan mudah mengingkari janji. Padahal bohong dan ingkar janji itu ciri kemunafikan. Maka ya orang punya utang itu lebih dekat kepada kemunafikan. Nek ditagih janjine dia ngomong hari Senin ditagih Senin ternyata tidak, berarti bohong. Samping itu ya dia berjanji mengingkari, ya ada juga suatu kebohongan ngomongnya dan mengingkari janjinya. Yang Nabi mengatakan tanda-tanda munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau bicara bohong.
Wa idza wa'ada akhlafa, apabila janji mengingkari. Ya. Janji mengingkari. Wa idza tumina khona, kalau diberi kepercayaan khianat. Itu munafik. Maka itu kalau kita mudah-mudah bohong berarti kita masuk wilayah kemunafikan. Mudah-mudahan mengingkari janji juga masuk ke wilayah kemunafikan. Hindari itu semua. Ya, munafik kita era popo, weh berat munafik itu. Hukumannya nanti fitarkil asfali minan nar. Orang munafik itu hukumannya di neraka paling bawah nanti. Nah itu. Orang sekarang itu susah untuk dipercaya. Pokoknya zamannya saya zaman bohong, nenek wong jujur malah gumun. Dipaido wong jujur, wong zaman saya kok jujur. Saya pengennya wong jujur gitu. Nah, kalau orang sudah tidak mau jujur berarti orang itu menjauh dari tuntunan agama. Agama itu menganjurkan orang jujur. Ada istilah korupsi berjamaah barangnya. Korupsi berjamaah. Korupsi jujur apa bohong? Bohong. Nah. Ya, sing wong korupsi wong sugih wong melarat. Melarat. Ya, orang melarat. Nek wong sugih ora gelem apa mau sugih jadi wong melarat. Walaupun bandane akeh tapi dia melarat. Ya, ndak merasa cukup. Wong melarat ini kan kurang aja. Wong ndelok iku wong sugih banget ning sing ngrasake melarat banget. Ning ana wong sing ndelok ketoke wong iki melarat, jedal-jedul klambine kuwi ora tau ganti, celana ya kuwi wae. Ning sing ngrasake rumosa cukup, ndak punya kekurangan apa-apa. Utang ya ora duwe. Wes tenang, ora tau doya-doya utang, dia menerima qanaah apa adanya. Maka Nabi mengatakan al-ghina nafas, yang disebut kaya itu bukan orang yang banyak harta, kaya itu jiwanya. Ya, mungkin delok kumlarat ya pakanku ora ganti-ganti, tapi saya tidak pernah merasa bingung seperti orang-orang kaya itu. Wong kaya ketoke duwite akeh, turuwe ra kerasan ning omah. Ya. Anggere ning omah dila-dila nek wong nagih utang wis ra kerasan to. Nah, akhirnya wong saking sugih gitu, ngambil yang bukan haknya banyak, kok ya ora cukup, ya, maka kekayaan itu bukan terletak banyaknya harta, kekayaan itu pada jiwanya, wa qanaah. Dan Nabi juga mengatakan, orang yang paling kaya itu orang yang banyak ingat mati. Kalau banyak ingat mati itu kaya. Gitu? Banyak ingat mati. Namun orang tau kelingan mati sing diring dunya wae, wah dunya iki ora bakal cukup kamu. Maka Nabi mengatakan, andai kata manusia diberi satu lembah isine emas, tak daratan di sini emas kabeh, apa dikira cukup? Ya, dia mesti kepengen yang kedua. Ya, monggo Pak. Mau kemana monggo? 2 lembah emas apa cukup? Enggak, dia kepengen yang ketiga. Cukupnya anak Adam tentang dunia itu kalau sudah ditimbun tanah. Urung duruki ngono, wah. Duwe sawah pirang-pirang hektar, duwe pekarangan pirang-pirang sertifikat, ujek tuku terus wae. Ya ta? Nek wis mati wis kayak tanah dawane 2 meter, ambane 1 meter wis cukup ora tau njaluk imbuh jan. Wis, itu rumah masa depan ya. Itu kamarmu.
dawane 2 meter, ombone 1 meter wis kuwi ning kono kerasan ya. Kerasan njaluk tambah meneh. Nah itu. Menurut Nabi mengatakan nek urung diuruki wonge urung cukup. Ya malah hutang-hutang tadi maunya juga kecukupan. Tapi kadang-kala hutang yang sebetulnya tidak perlu hutang akhirnya malah jadi kesengsaraan. Apalagi tetangga saya mempunyai hutang tahun lalu sebelum puasa. 1 tahun puasa besok sejumlah 55 juta. Anak dan suaminya mengetahui. Sebelum meninggal sudah bilang, "Mas, kalau nanti hari raya Idul Fitri belum bisa, kasih tanah ditempati, dikasihkan separuh." Akhir cerita, puasa pertama tahun kemarin ia meninggal. Tetapi anak dan suami tidak mau tahu. Katanya itu urusan ibu. Bagaimana yang demikian ini, Ustaz? Sebetulnya bagaimana? Ya ngono kuwi kok bagaimana? Ya, dia utang, ibune ndek utang. Bareng mati bojone karo anake ora gelem nyaur. Ya, walaupun dia nyaur kuwi urusane ibu. Lah ibune sing wis mati nek sing arep nagih ya sing nagih ibuke kono gitu toh. Ya. Lah ngono kok bagaimana piye? Ya. Itu nanti urusannya Allah. Kalau memang dia tidak mau bayar utangnya nanti ditagih di akhirat sana nanti. Ada gitu ya. Nah maksudnya kalau ibu tadi meninggal ya dia punya utang, ketika utang itu ya disetujui oleh suaminya, tiga kebutuhan bersama, ya udah, apa punyanya dijual, bagian ibunya tadi, habis dibelengke apa meneh, dibelengke nek mati, tanahnya dijual nyaur utang. Nah ternyata bareng wis mati, yang hidup tadi iman-iman, gitu. Nah itulah dosa itu, tanggungannya itu. Wong suruh jual tanahnya dan tanahnya ibu tadi kok tidak dijual, itu khianat namanya. Nek ora ngerti agama iki wong ora iso apik. Ya, kita ingat tadi yang lalu Nabi mengatakan wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa dikehendaki Allah menjadi orang baik, itu orang itu paham tentang agama. Orang tidak paham agama ya tadi, nya mati dia punya utang, orang mesake iki ben ditagih ning akhirat besok. Ya. Mungkin suaminya pun enggak kenal akhiratnya apa. Ya dah, orang paham agama. Mati ya dah. Karena ibunya mempunyai barang yang bisa dijual daripada utangnya tidak terbayar, apa pesan bisa dijual dibayar utang. Kalau orang yakin pada ada hari akhirat, hari pembalasan, biar nanti ibunya di sana bebas dari utang, gitu kan? Kalau tidak, wah dah. Amal kebaikannya kok membayar utangnya. Ya. Mestinya masuk surga, tidak bisa masuk surga karena hutang. Kasihan tuh mestinya gitu. Tapi kalau tidak percaya pada akhirat ya tidak kasihan gitu, malah seneng. Ya nek sing utangi jek nagih kepengin utange bali ya ben nagih ning kuburan kono gitu. Nah, orang itu kan tidak genah gitu dah. Maka pahami tentang agama. Biar menjadi orang baik, paham tentang agama. Maka kalau tetanggamu semacam itu tadi, ya pelajaran buat kamu. Ojo nganti kamu seperti tetanggamu itu nanti. Anakmu jangan seperti tetanggamu. Ya. Apalagi
Saya mempunyai hutang pada seseorang, sebut saja si A. Ketika sakit, si A ini bilang begini kepada teman dekatnya, sing arep utawa gelem nyaur ben nyaur, nek aku jih urip, nek aku wis mati ya tak sedekahke. Suatu hari si A ini meninggal, tapi catatan buku hutang diberikan kepada anaknya. Anaknya menagih hutang pada orang-orang yang pernah berhutang pada si A dengan kebijaksanaan untuk memotong anaan atau jasa yang sudah masuk ke A sewaktu masih hidup. Bagaimana yang demikian itu? Bagaimana yang demikian kalau kita membayar menurut hutang kita atau mengikuti kebijaksanaan anaknya atau mengikuti ucapan si A sewaktu belum meninggal, Ustaz? Mohon solusinya. Lah wis meninggal kok ngurus. Sedang ucapan si A ora ngomong karo kowe, mau ngomong karo kancane. Ya. Soalnya aku mati, hutangnya tak lunaske. Kuwi ora ngomong karo kowe. Ora ngomong karo sing utang kuwi lho. Selama aku hidup, nenek sing nyaur utang ya tak tampa. Ya. Nenek aku mati, tak sedekahke. Lah padahal sedekah nek wis mati ku ora sah. Ya. Nek kowe harus sedekah mumpung isih urip. Lah nek kowe mati iki bandamu dadi hake ahli waris. Lah kok mbok sedekahke piye? Ya. Selama aku urip, omah ki tak nggoni. Nah aku mati, omahku tak sedekahke kan dienggo tempat pengajian apa kan digawe apa kono lah. Apa anak rumah yatim apa dienggo masjid apa nggo pondok nek aku wis mati. Patut teng wis mati iki mbok ora mbok ngono kuwi ya ora iso nggoni. Bisa sadar nek kowe mati kuwi wis ora duwe apa-apa. Aja ngatur bagiane wong urip. Kamu mati, apa yang jadi milikmu itu menjadi haknya ahli waris. Lah kok mbok dum-dumke ya. Nek pancen kamu mau membagi hartamu ketika kamu hidup ini loh, jadi amal. Diamal. Ya. Kalau kamu sudah mati sudah tidak bisa bagi, karena kalau kamu sudah mati itu yang harta kekayaan itu menjadi haknya ahli waris. Lah kok akan mbok bagi itu gimana? Ya, hak ahli waris entuk apa ora? Kalau ora entuk ya ora iso. Maka itu kalau memang kamu memang mau beramal lah sekarang mumpung masih hidup itu. Kamu mau melunaskan utang-utangnya, ngomong, wes tak lunaske utang, ora tak ikhlaske lah, ikhlaske. Lah nek kowe ngikhlaske kok catetane utang mbok wenehke anakmu iki nggo apa? Nah padahal anakmu ge ngerti ta? Lah aku niki lho catetane utang-utang. Padha karo nek aku mati wong sing utang aku sakmene iki tagihen. Iki padha karo ra ngono. Amang niate nglunaske wis ora diwehke anake. Ben ora nagih yo ngerti ta. Nah. Jadi sone aku mati tak lunaske kuwi kepeksa. Ya enggak? Nek panjenengan kamu mau melunaskan lebih baik ketika kamu masih hidup diikhlaske jadi amal baik. Kan ada Nabi mengatakan itu yang brosur yang kemarin. Kalau utang ternyata belum bisa membayar, memudahkan, dikurangi. Dan sampai jadi diberikan isyarat supaya utangnya dibayar separuh. Lah sing diutangi ya mau menerima, nah. Atau kalau memang orang yang utang itu memang susah, tidak punya betul, kamu sedekahkan semua lebih baik. Ya. Maka saya katakan ibaratnya wage kaya ngapa wis ora iso. Ya. Mau dibeleh nek ora metu getihe iki lho.
Tak apane sing mbok jaluk, wis ora enek apa-apane. Ya daripada tak tagih yo ora metu, ngrekasake wis tak ikhlaske wae wis. Tak sedekahke nang kowe, tak ikhlaske. Lah dadi amal. Amal kebaikan. Nah, jadi ya kembali kepada pertanyaan tadi, kalau orang sudah mati tidak boleh ngatur bagian atau hak-haknya orang lain. Kalau orang sudah mati, apa yang menjadi harta kekayaannya itu menjadi haknya ahli waris. Jangan kamu bagi-bagi setelah kamu mati. Kalau memang kamu mau membagi-bagi hartamu ketika kamu masih hidup, itu jadi amalmu. Di amalmu. Ya, apalagi? Kalau saya sudah mengikhlaskan hutang saudara saya, apakah nanti kalau dia mati masih terhitung berhutang? Hal ini saya tanyakan karena rasa sayangnya saya terhadap saudara saya tersebut, Ustaz. Enggak, kalau udah ikhlas ya enggak. Ikhlasnya ngomong, harus yang diikhlasnya gimana? Ya wis Dek atau Mas atau bagaimana Dek ya. Dah, kowe rasa ngebot-abot mikir nyaur utang. Ya. Wis saiki nek entuk duit nggo mangan sak keluargamu wae, utange nyaku rasa digagas, wis tak ikhlaske. Ah gitu lah. Ya. Untuk ikhlaske orang ngomong lah sing duwe utang merasa masih mempunyai utang. Ya. Diiklarke ngomong karo sing utang, tak ikhlaske ta. Nah, engko nek ora ngomong, kondone diikhlaske, bareng kono duit apa entuk duit disaur gelem. Lho, jare diikhlaske kok disaur gelem. Dadi nek diikhlaske kudune disaur wis tak ikhlaske, wis timbang ke nyawar aku wis nggone butuh liyane lah gitu kan. Nah, lah kok diikhlaske, lah monggo ora nek bareng di sahur nyatane cek gelem lah berarti kan kepeksa kuwi. Mula kan ada yang tanya pertanyaan karena ditagih susah Ustaz, terpaksa saya ikhlaskan. Nah, terpaksa saya ikhlaskan. Kuwi entuk ganjaran apa ora? Mun terpaksa kok. Ya. Aja beramal terpaksa piye. Ya. Lah ditagih ya ra metu-metu terpaksa tak ikhlaske. Padahal kita beramal tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ora eneng tembung kepeksa itu. Ya apalagi yang lain? Saya mempunyai usaha sampingan mengkreditkan barang dan ada pelanggan yang menunda pembayarannya. Padahal uang tersebut juga buat muter lagi dan saya mendesaknya agar segera dibayar. Pertanyaan, apakah saya mendesak tersebut berdosa? Apakah saya usaha mengkreditkan barang tersebut termasuk memberi kesempatan orang lain untuk berhutang? Padahal niat saya mencari nafkah tambahan dan membuat orang lain yang juga memudahkan orang lain yang membutuhkan barang tersebut. 3. Saya melayani pelanggan di luar kota dengan cara mengirim uang tersebut untuk dibelikan barang yang akan dikredit, dan setelah dibeli saya menyuruh menfoto barangnya dan notanya. Apakah seperti itu sudah benar, Ustaz? Jadi ya mengkredit barang itu tadi ya betul. Kamu akhirnya memaksa orang untuk utang. Ya, kredit tadi sebetulnya tidak butuh, tidak perlu, bukan kebutuhan. Tapi gandeng enek wong nawani utang akhirnya. Nah, padahal nek kata enek wong nawani ya ora butuh jan. Nah, itu nuruti kesenangan mau utang. Ya. Saya senang. Akhirnya mencetak orang menjadi orang yang punya hutang. Andai kata kamu tidak mengkreditkan dia tidak punya hutang sebetulnya.
Maka itu udah bisa subuhat. Apalagi kredit mesti regane luwih dhuwur kan. Nah, menghutangi itu boleh saja, tapi kalau hutang dengan harapannya dapat bunga tadi, nah itu menghutangi. Itu nanti kalau wong hutang itu hanya tolong menolong. Tapi kalau kamu sebenarnya orang tidak butuh, kamu hutangi tadi, akhirnya kepeksa hutang, jadi ora butuh. Nah, ganti nyaur. Apalagi kamu harapkan dapat bunga yang banyak. Nah, jatuh bisa jatuh kepada riba. Ya. Nah, kalau riba kan haram. Gitu kan? Nah, padahal sebetulnya itu tidak kamu butuhkan, artinya bukan kebutuhan primer. Ya. Membutuh kesenangan. Kesenangan, nah kayaknya mempersulit dirinya sendiri. Ya. Kalau memang kamu jual beli begitu ya, jual beli ya, yang itu memang berupa kebutuhan ya baik, tapi kalau itu berupa kesenangan, jane ora butuh ning gandeng mbok utangi dadi gelem wae. Lah sing susah nyaure, barang nyaur sulit, nah jadinya hubungan kamu dengan yang utang jadi retak. Gitu ya. Apalagi? Kemudian yang tadi Ustaz, mengkreditkan di luar kota dengan mengirimkan uang untuk dibelikan barangnya. Setelah dibeli barangnya difoto dengan notanya tadi sudah benar atau belum Ustaz? Dan yang kamu kirimi siapa? Si yang ingin kredit atau berutang tadi. Nah ya, berutang wujudnya barang gitu. Iya. Wujud barang. Lah kok dikirimkan uang sing kon tuku sapa? Si pengkreditnya. Karena jaraknya jauh gitu Ustaz. Ya padha karo utang duit kuwi. Mbok kirimi duit gitu, Pak. Ya. Aku kredit barang, kamu kirim uang, berarti lah padha karo ngutangi duit to kamu. Ngutus tukokno barang. Tak utangi ning barenge tuku dhewe. Lah berarti kan ngutangi apa ki mau? Ngutangi duit to jadinya. Terus nanti kamu ambil, ya dia membayar yang lebih bayarnya lebih banyak karena makan dengan waktu tadi ya, waktu. Ya. Jual beli sing luwih apik cara Islam itu jual barang iki barange iki duwite wis aman. Nyo barang nyo duit. Ya. Lah mek kowe tadi itu barang padahal sing tuku tadi yang kamu tangi. Misalnya barangnya, dia yang membeli ke toko. Ya, dengan uang dari kamu. Harganya 1 juta. Notane sana dikirim kamu. Kamu nanti suruh bayar 2 juta atau 1,5 juta. Lah pakai tambahan dhewe sing tuku regane sakmene kok bayar sakmene. Nah, bunga tadi. Nah. Jadi syubhat kan. Hadis Nabi kemarin jangan syubhat itu lebih cenderung kepada apa? Haram. Dihindari. Kalau kamu beli sendiri, ya, misalnya dia butuh sepeda motor, kamu belikan sepeda motor, ya, kamu jual kepada yang mau beli, walaupun kamu misalnya beli sepeda motor tadi harganya 15 juta, kamu suruh beli kepada yang membeli tadi, kamu suruh beli 20 juta, kalau yang membeli mau boleh saja. Boleh saja. Tapi kalau dia yang suruh beli sendiri tahu harganya 15 juta, lah kok kon bayar 20 juta. Nah, kan bukan jual beli, kamu utang membungakan. Tapi kalau kamu jual sepeda motor, kulaamu 15, mbok dol 20, kalau dia mau boleh saja. Ya, jual beli ridho sama ridho enggak masalah. Ini sing kon tuku ya sing arep utangi mau untuk sepeda motor dhewe sing tuku dhewe
regane mung 15, ngerti 15, kok kon bayar 20. Berarti bunganya 5 juta gitu ta. Nah. Dan nek kamu yang mau menjual, nek kono tekon iki regane pira kok kon bayar 20. Iki regane 20 gelem ora lah gitu ta. Regane 20 mau enggak? Ndak, regane pira? Lah ya regane 20 itu. Nek tuku pira regane? Aku ora tuku, adol gitu loh. Aku adol ya ta. Jadi kalau jual beli itu boleh, mau untung berapapun boleh jual beli. Tapi kalau mau minjam terus disuruh bayar bunga itu yang enggak boleh. Kalau jual beli maka itulah Allah katakan lah, wahalallahul bai'a wa harama riba. Dulu itu menganggap orang riba itu jual beli itu sama dengan riba. Karena ya bodoh-bodoh dapat untung bunga. Maka Allah jelaskan dalam ayat itu. Dalam surat Al-Baqarah itu. Wa halallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harama riba, mengharamkan riba. Walaupun sama-sama dapat untung. Kamu meminjamkan uang dapat bunga. Riba bunganya. Tapi kalau kamu menjual barang dapat bunga atau untung atau laba halal, ya. Kamu beli barang 1 juta, kamu jual laku 2 juta, untungnya 1 juta atau halal itu. Tapi kalau kamu meminjamkan uang 1 juta, nanti suruh mengembalikan 2 juta, riba. Maka lain jual beli dengan riba itu lain. Kalau jual beli walaupun dapat untung, dapat bunga, dapat istilahnya laba, halal berapapun asal tidak ada unsur penipuan. Tapi kalau kamu meminjamkan uang dengan nanti pengembaliannya lebih banyak lah, kelebihannya itu riba. Kalau jual beli kelebihan dari harga belimu, kamu jual ada kelebihan, itu namanya untung, bunga atau laba halal itu. Dan wong jual beli orang entuk njiko bunga, orang entuk njiko untung, sing adol 100 tukune ya 100 didol 100 lah, kamu nyambut gawe apa nang ngono. Ya, orang dagang itu tidak ada yang mau gitu. Orang dagang itu nggak ada yang mau. Maka orang jual beli itu tidak dibatasi, kamu dapat untung berapapun boleh asal tidak ada penipuan. Tapi kalau pinjam meminjam kamu menambah pembayaran minjamannya tadi, tidak boleh itu. Apa lagi? Mohon dijelaskan tentang hukum menggadai tanah atau kendaraan yang pemilik barang tersebut ridho apabila barangnya digunakan. Kalau untuk tanah boleh digarap dan hasil panennya diambil yang menggadai. Menggadai atau menyewa? Ya. Menggadai gini, ini ngadai ke sawah 30 juta. Ya. Sawahnya digarap, yang menggarap yang menggadai. Panennya dipek sing gadai. Ya. Dah sampai kapanpun digarap terus karo sing gadhe kuwi mau, ya, sebelum dia bisa mengembalikan 30 juta, zamannya itu masih dalam gadhe. Nah, itu namanya bukan gadhe itu, ya. Padha karo utang sing jadi tanggungan sawah, ya. Nek mestinya barang jadi tanggungan itu tidak boleh diambil manfaatnya. Ya. Lah kok digarap sawahe panennya sing ngepek yang memberi pinjaman utang tadi. Nah, walaupun mungkin sudah dapat karena ditandur berulang kali ya, panennya mungkin dengan uang yang diterima tadi hasilnya lebih banyak yang diutangi tadi.
Tapi kalau dia belum bisa mengembalikan 30 juta, tetap itu sawah digarap terus, hasilnya dipek, ya. Yang punya sawah tadi tidak bisa nggarap karena belum mengembalikan 30 juta. Nah itu berlipat-lipat itu namanya. Itu namanya tidak nggade. Ya. Nah itu nyewa. Nyewa pun ada batas waktu. Ya, cara desa itu sawahnya biasanya oyotan. Ya, oyotan artinya panen ping piro, nandur ping piro gitu loh. Ya, saya nyewa sawahmu ya 1 tahun. 1 tahun mau tanami 3 kali apa 4 kali apa 10 kali terserah, pokoknya 1 tahun. Ya. 1 tahun bayarnya sekian. Kalau sudah 1 tahun ya sudah kembali. Ya. Setelah itu kembali pada yang punya sawah tadi. Tidak, kalau model tadi ya sawahnya tetap kamu pinjam uang 30 juta, sawahnya diberikan pada yang mempunyai uang tadi, terus digarap terus oleh yang punya uang tadi, garap terus panen dia dipek dhewe terus ya udah. Tidak bakal dikembalikan kepada kamu sebelum kamu bisa mengembalikan uang 30 juta. Itu pada kalau jual sawah murah-murahan itu. Nah, model gitu bukan gade itu namanya. Ya. Kalau gade itu ya kamu gadekan barang gade itu ya boleh diambil manfaatnya. Wong namanya menjadi gade itu menjadi tanggungan. Ya, batas waktu yang sudah ditentukan tidak bisa mengembalikan, maka barang tanggungan itu menjadi ya haknya apa dijual nanti dikembalikan, selebihnya diambil utangnya, selebihnya diberikan kepada yang punya barang tadi. Itu ya. Atau nyewa tadi, dari istilah gade itu enggak tepat, itu lebih baik nyewa tadi. Sudah kalau nyewa ada batas waktu. Ya, nyewa tanah berapa? 1 tahun, 1 tahun berapa? 1 tahun sekian juta ya sudah. Nanti kalau sudah 1 tahun sudah kembalikan.